Hai semua, gimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang 18 larangan di Google AdSense, teman-teman ya. Nah, di sini saya itu akan menjelaskan tentang 18 yang sudah saya himpun dari berbagai panduan dari komunitas AdSense, teman-teman ya. Ini baik dari YouTube atau blog, teman-teman. Oke. Di sini kan ada 18, teman-teman ya. Yang pertama, hal yang dilarang AdSense itu apa saja, teman-teman? Nah, yang pertama itu adalah konten ilegal, teman-teman ya. Jadi, semua konten ilegal atau konten yang melanggar hukum itu tidak layak untuk didaftarkan ke Google AdSense, teman-teman ya. Otomatis kalau konten ilegal itu otomatis ditolak ya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, penyalahgunaan intelektual, teman-teman ya. Penyalahgunaan kekayaan intelektual ini biasanya itu berhubungan dengan hak cipta, baik itu video atau lagu, teman-teman ya, khususnya di lagu ya. Nah, tentu kan kalau kita mau bikin video atau bikin artikel yang berkaitan dengan sebuah ini ya, hak cipta, kita itu yang pertama kita harus izin. Kalau nggak izin, kita itu kalau di blog ya, kita itu harus memiliki URL asli atau URL original yang mengarah ke lagu atau video yang dimaksud, teman-teman ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, konten yang berbahaya dan menghina, teman-teman ya. Konten yang berbahaya misalkan kayak kadang kan kita ini jangan coba-coba ini di rumah tanpa didampingi oleh seorang ahli. Nah, itu ya. Itu kalau nggak ada itunya, kalau nggak ada disclaimernya, video atau blog kita itu akan di mana ya? Kalau sudah termonetisasi, blog kita akan di ini ya, dikenai pelanggaran yang pertama, yang kedua di-banned, teman-teman. Dan juga konten menghina seseorang, suatu kelompok atau sebuah negara gitu ya. Intinya konten yang berbahaya atau menghina itu dilarang, teman-teman ya. Yang keempat, kekejaman terhadap hewan. Nah, kalian itu pernah ya, di sini saya tuh gini ya, ada seorang YouTuber, dia itu misalkan ya, bukan dulu sih ya, ada YouTuber yang motong ini ya, yang motong tangan monyet ya. Terus di videonya itu pura-pura menyelamatkan gitu ya, untuk mendapatkan simpatisan dari masyarakat yang menonton khususnya, teman-teman ya. Tapi itu sudah ditangkap sama kepolisian ya, karena sudah terbongkar bahwa disiksa terlebih dahulu, setelah itu dibikin konten ya, tujuannya itu untuk menarik menarik simpatisan dari penontonnya, teman-teman ya, agar wah, terima kasih sudah menyelamatkan gitu, padahal dia sendiri yang ini menyiksa, teman-teman ya. Oke, yang kelima, konten menyesatkan. Nah, tentu ini sangat ini ya, misalkan tentang agama yang menyesatkan gitu ya, contohnya ya. Kemudian yang keenam, praktek penipuan, teman-teman ya. Ini sudah jelas, segala sesuatu yang sifatnya menipu itu pasti tidak diterima atau di-banned nanti ya oleh Google AdSense. Kemudian yang ketujuh, media yang
manipulasi ini juga tidak diperbolehkan, teman-teman. Yang ke-8, memfasilitasi perilaku tidak jujur. Nah, misalkan gini ya, kita itu punya sebuah produk, terus kita itu bekerja sama dengan YouTuber. Produk kita itu tidak baik sebenarnya, teman-teman, cuma di sebuah channel itu dibagus-bagusin gitu ya, agar menarik pembeli. Nah, itu juga tidak dianjurkan di Google AdSense, teman-teman ya. Kemudian yang ke-9, konten seksual vulgar, teman-teman, yang terlalu vulgar. Nah, di sini saya tuh pernah melihat konten video itu yang vulgar. Kalau video yang vulgar itu pasti tidak ada iklannya, teman-teman ya. Termasuk di blog juga begitu. Karena apa? Karena itu sudah melanggar konten seksual vulgar di sini ya. Nah, saya tahu karena saya pernah riset, teman-teman. Kemudian yang ke-10, tindakan seksual kompensasi. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Maksudnya tindakan seksual kompensasi di sini contohnya ya seperti prostitusi, pijat intim atau pijat plus dan lain sebagainya yang berhubungan dengan seksual, teman-teman ya. Kemudian yang ke-11, tema dewasa dalam keluarga. Ini juga tidak diperbolehkan, teman-teman ya. Kemudian yang ke-12, eksploitasi dan pelecehan terhadap anak. Ini juga sangat selain tidak diperbolehkan, juga sangat dikecam baik oleh pihak YouTube atau penonton, teman-teman. Nanti bisa di-report atau dilaporkan konten kalian ini ya. Kemudian yang ke-13 ini klik dan tayangan tidak valid. Nah, di sini biasanya itu terjadi karena ini, teman-teman, biasanya menggunakan bot gitu ya. Kalau di YouTube kita beli yang namanya view, kita beli view. Nah, itu kan klik dan tayangan tidak valid, teman-teman ya. Bukan manusia yang klik atau menonton video, baik itu di YouTube atau di blog, teman-teman ya. Ini sangat dilarang ya. Kalau di blog ini, kalau klik dan tayangan tidak valid itu, yang pertama itu dikasih pembatasan, iklan dibatasi itu namanya ya. Setelah iklan dibatasi, jika klik dan tayangan tidak valid semakin banyak, akhirnya di-banned, teman-teman. Yang ke-13 ini. Kemudian yang ke-14 ini hampir mirip, mendorong klik dan tampilan. Misalkan ya, kalian tuh punya video YouTube, terus kalian tuh putar secara berulang-ulang di perangkat lain, teman-teman ya. Itu nanti juga akan ketahuan, teman-teman. Ini yang ke-14. Kemudian yang ke-15, sumber trafik. Nah, di sini juga sangat menentukan. Kalau di blog ini ya, trafiknya itu dari mana? Dari Google atau dari website-website yang tidak jelas atau bagaimana gitu ya. Ini masih ada hubungannya ya sama ini ya, klik dan tayangan tidak valid, teman-teman ya. Yang ke-15. Kemudian yang ke-16 ini penempatan iklan. Nah, di sini biasanya di blog, teman-teman. Kalau di blog itu iklan usahakan tidak mengganggu pembaca gitu ya. Dimanapun iklan yang kalian tempatkan itu tidak mengganggu pembaca. Kalau itu tetap itu juga melanggar dari pedoman komunitas Google AdSense, bahwa penempatan iklan itu harus tidak mengganggu pembaca. Kemudian yang ke-17,
navigasi yang menipu. Nah, navigasi ini biasanya di blog teman-teman ya. Misalkan saya itu punya sebuah blog seperti ini ya. Ini kan ada artikel SEO. Kalau saya klik, ini larinya ke artikel SEO teman-teman ya. Kalau yang saya maksud di sini navigasi yang menipu, di sini judulnya artikel SEO, tapi kalau diklik ini malah linknya kemana-mana teman-teman ya. Itu tidak baik ya teman-teman untuk blog kedepannya ya. Hindari ini. Kemudian yang ke-18 ini masih jadi pro kontra ya, konten download. Nah, membuat konten download ini diperbolehkan teman-teman ya, asal link atau file yang kalian pakai itu original teman-teman ya. Kalau misalkan cara download WhatsApp dengan mudah ya, biasanya kan gitu ya contohnya. Nah, maka link downloadnya itu harus mengarah ke Play Store teman-teman ya, ke aplikasi yang originalnya. Begitupun lagu, file dan lain sebagainya yang berhubungan dengan download. Ini ya. Ini adalah 18 larangan yang kalian harus pahami ketika kalian itu main di Google AdSense. Nah, mungkin dari kebanyakan konten kreator itu tidak membaca hal ini, teman-teman. Karena apa? Karena ini keterangan di Google itu sangat panjang sekali, teman-teman ya. Jadi di sini saya itu merangkum terkait dengan larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan di Google AdSense, baik itu di YouTube atau di blog.